Tuhan, coba lihat kanan kirinya, apakah ada yang baru? Coba tanyakan dulu. Sebelah kanan kirinya tanyakan, apakah ada yang baru hari ini? Ya, tanyakan, ada sesuatu hal yang baru kah tidak hari ini? Mungkin kalau kita mau katakan hari ini, Bapak Mama yang kekasih, ada hal yang baru di gereja kita. Ini bukannya hal baru sebenarnya, tapi di gereja kita, khususnya di Jemaat Moria ini ada yang baru begitu. Ya, luar biasa. Luar biasa ada yang baru. Terus kalau kita sendiri yang sedang duduk saat ini, bagaimana? Adakah hal yang baru? Iya, puji Tuhan. Bapak Mama yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema daripada bulan Maret ini, ya, itu adalah gereja yang bertumbuh menjadi dewasa. Itu temanya. Ya, kalau kita tidak ada perubahan, ya, kalau kita tidak ada namanya hal yang baru, bagaimana itu dikatakan bertumbuh seperti begitu? Jadi kalau hari ini ada yang baru di gereja Moria, ya, hari ini ada yang baru dengan kapasitas tadi saya lihat ruangan kita ini tidak wajar kalau sampai ada 7 tamborin seperti itu. Tapi ini luar biasa, begitu ya, luar biasa sampai ada 7 orang yang berdiri untuk bersama-sama memuliakan Tuhan melalui alat musik yang ada. Mungkin selama ini kita mau katakan kita hanya berharap dengan keyboard. Kalau mati lampu, tadi hampir rencana kita pakai gitar, sudah ada gitar tadi rencananya. Mungkin itu saja selama ini. Tapi karena di bulan Maret ini dengan tema gereja yang bertumbuh menjadi dewasa, maka mulailah kita melihat ada pertumbuhan menuju sebuah kedewasaan. Jadi saya juga berharap Bapak Mama, anak-anak yang boleh ada saat ini, ya, bukan hanya dalam hal pelayanan seperti ini yang boleh ada hal yang baru, kita juga boleh ada hal yang baru untuk kita bertumbuh menuju kepada sebuah kedewasaan. Sesuai dengan tema yang boleh kita akan renungkan hari ini. Baik, itu yang boleh kita awali untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Bapak Mama yang kekasih, mari kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita akan renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengajak untuk kaum ibu. Jadi kaum ibu biasanya kalau baca Alkitab itu ya nadanya itu standar begitu. Ya, minta maaf bapak-bapak. Ya, kalau bapak-bapak itu kalau suruh baca, pertama besar tiba-tiba mengecil dan hilang begitu. Tapi saat ini saya pengen itu tidak terjadi bapak-bapak. Ya, saya tidak mau terjadi itu hari ini karena kita mau bertumbuh ini. Ya, tidak demikian. Jadi ibu-ibu silakan buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu kalau tadi saya puji jangan bikin malu saya ya. Tiba-tiba nanti dari suara besar mengecil dan hilang gitu. Jangan seperti itu. Baik ibu-ibu, Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Ya, kaum bapak nanti sambil mendengar, bapak-bapak juga silakan. 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya. Pemuda-pemudi, ya, sambil mendengarkan suara ibu-ibu yang membaca firman Tuhan dan bapak-bapak juga membaca firman Tuhan, maka silakan buka 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Pemuda dan pemudi, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Katakan amin jika semua sudah menemukan. Baik, ibu-ibu silakan. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 16. 1, 2, 3. Dan yang berbaik rasul-rasul maupun nabi, baik mereka memberitakan Injil maupun membawa pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus pada pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing atau lupa-lupaan mengajar Tuhan, ketika kita boleh membaca bagian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Mama yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan boleh merenungkan gereja yang bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Gereja yang bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Ada pepatah, ya, ada kalimat pepatah yang mengatakan menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak akan selalu muda. Ya, mungkin dulu, ya 49 tahun yang lalu, saya mungkin dikatakan masih disebut dengan anak. 49 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya bukan anak lagi. Saya tidak anak lagi sekarang. Bahkan mungkin saya sudah ada yang menyebut saya ini nenek. Saya sudah disebut dengan tante. Saya disebut dengan mama. Ya, karena apa? Itulah yang disebut bahwa menjadi tua itu pasti. Ya. Tidak ada yang akan selalu namanya dia disebut anak selamanya, tidak. Tidak ada yang mengatakan saya pengen setiap hari itu atau setiap tahun, bahkan walaupun berganti-ganti tahun, saya tetap dikatakan anak. Tidak ada yang bisa demikian. Karena apa? Menjadi tua itu pasti. Karena itulah kehidupan. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Saya mau tanya sekarang, apakah kita betul-betul dikatakan sudah dewasa walaupun usia kita itu sudah 40 tahun ke atas? Saya mau tanya kepada kita semua, yakin kalau kita sudah dewasa? Belum tentu. Ya, belum tentu. Bahkan ada yang menganggap saya, oke, dia disebut nenek, oke, dia disebut tante dan lain sebagainya, tapi saya belum pernah melihat kedewasaan dalam dirinya. Jadi kita melihat bagian ini, kalau tua itu pasti kita akan mengalaminya, tapi yang namanya dewasa itu menjadi pilihan. Bisa jadi ada anak yang lebih dewasa dari saya, ada remaja yang lebih dewasa dari saya. Karena itu menjadi pilihan di dalam kehidupannya. Kalau kita sebagai seorang, kalau kita waktu kita masih sekolah, bapak mama yang kita sudah tidak sekolah saat ini, ya, kita sering mendengar kata biologi. Biologi itu khusus dia membahas tentang makhluk hidup, begitu ya, makhluk hidup. Itu tentang makhluk hidup kalau kita belajar tentang biologi. Nah, di sini sesuatu yang hidup, ya, sesuatu yang hidup tetapi tidak bertumbuh biasanya dianggap sedang sakit atau mati. Pernah melihat yang namanya sesuatu yang tidak bertumbuh itu? Apakah itu dikatakan hidup? Tidak, itu orang bilang mungkin penyakitan, seperti itu bahasa kasar dan jelek yang kita lihat, yang kita dengar, ya, penyakitan. Atau dikatakan sudah mati, begitu. Jadi kalau yang namanya tidak bertumbuh, ya tidak bertumbuh, sesuatu yang hidup tetapi dia tidak bertumbuh, itu sedang dikatakan sakit atau mati dalam pertumbuhannya. Begitu juga dengan gereja. Begitu juga dengan gereja. Siapakah gereja itu? Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, siapakah gereja itu? Apakah gedung? Tidak. Siapakah gereja itu? Kita sendiri. Orang-orang yang hidup sebagai tubuh Kristus, itulah yang disebut dengan gereja. Maka ada lagu bilang begini, aku gereja, kau pun gereja,
kita sama-sama gereja. Kau pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah itu dia, pegang itu. Ya. Jadi gereja itu bukan gedung, tetapi yang terpenting adalah orangnya. Ya, tubuh Kristus. Jadi begitu. Jadi namanya tubuh Kristus itu adalah organisme yang hidup dalam kisah biologi. Ya, dalam biologi dikatakan organisme yang hidup tubuh Kristus itu, sehingga dikatakan dia harus berkembang, dia harus bertumbuh begitu. Tidak hanya dikatakan dia sakit, tidak dikatakan dia mati, tetapi dia harus bertumbuh. Tuhan memanggil kita semua, ya, bukan hanya saya begitu, bukan hanya pendeta Herlince, ya, bukan juga hanya pendeta Endang, pendeta Naman, Evangelis Yordan dan Evangelis Tinus Kiban. Bukan hanya mereka yang dipanggil, tetapi kita semua. Kita semua dipanggil hanya untuk memuliakan dia dan terus bertumbuh. Bukan hanya menjadi bayi rohani selamanya yang hanya terus disuap, yang hanya terus minum susu, tidak pernah mau menikmati makanan yang keras. Jadi di sini ketika kita dipanggil, kita semua dipanggil, Tuhan mau kita menjadi dewasa. Ya, jadi jangan kita dianggap bahwa saya adalah bayi rohani terus. Jangan kita dianggap tidak pernah bisa bertumbuh. Tidak demikian. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita dipanggil ini siap untuk menjadi dewasa sepenuhnya di dalam Kristus. Mama yang kekasih, pernah lihat pohon bonsai? Pernah? Pernah. Apa yang coba Ibu bisa gambarkan tentang pohon bonsai itu? Pohon bonsai ini. Pernah lihat toh pohon bonsai itu? Iya, dia indah. Indah sekali. Ya, dia indah sekali, dan mau kita katakan secara harga dia mahal. Kenapa demikian? Ya karena dia indah. Seharusnya dia pohonnya besar, rindang, tapi dia bisa menjadi sekecil ini. Ya, sekecil ini dan batangnya itu keras dan kaku. Itu yang membuat indah secara estetik dan juga mahal. Di sini dikatakan, kenapa dia disebut dengan bonsai? Begitu. Ya, kenapa dia disebut dengan bonsai? Karena pohon ini dipaksa menjadi kerdil. Ya, dipaksa menjadi kerdil. Karena akarnya itu dibatasi untuk mencari makanan. Kalau itu bonsai, kenapa dia bisa kerdil begitu? Karena akarnya dibatasi untuk mencari makanan. Batangnya dililit, diikat dan lain sebagainya agar dia tidak berkembang sesuai dengan maunya, begitu sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi ini gambaran tentang bonsai. Walaupun dikatakan dia indah secara estetik dan dia mahal, tapi mau dikatakan dia dipaksa untuk menjadi hal itu. Ya, dia dipaksa untuk menjadi bonsai, begitu. Di sini Bapak Mama yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen seperti bonsai. Ya, saya tidak mengatakan di jemaat kita ada, tidak. Ya, tapi kita melihat, mungkin di sekeliling di mana kita pernah berada, kita banyak melihat orang Kristen seperti bonsai. Terlihat rohani luar biasa, tapi kerdil secara karakter dan juga fungsinya.
Karena kita tahu kita manusia punya fungsi sebenarnya. Kita punya hal yang harus kita lakukan, tetapi kalau kita seperti bonsai, maka dikatakan di sini, boleh dia terlihat cantik, boleh dia dikatakan secara rohani dari luar, tetapi sebenarnya dia kerdil, dia kecil, ya sekali, ya karakter dan fungsi yang dia bisa lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hari ini Tuhan ingin kita itu melepaskan yang namanya pot bonsai itu hari ini. Ya, kebenaran firman Tuhan ini dari gambaran yang saya boleh sampaikan. Tuhan mau kita melepaskan pot bonsai itu yang memang membatasi untuk akarnya menjalar, untuk mendapatkan makanan, sehingga itu menjadi bertumbuh menjadi pohon yang rindang bagi sesama. Jadi itu yang menjadi gambaran untuk kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Mama yang kekasih, untuk menjadi dewasa, ya, untuk menjadi yang namanya tadi bebas untuk kita bertumbuh dan menjadi dewasa sepenuhnya di dalam Kristus, kita akan melihat ada beberapa prinsip agar menjadi dewasa penuh sebagai gereja. Yang pertama, ya dikatakan tadi bapak-bapak sudah baca ini bagian yang pertama. Pertumbuhan itu adalah kerjasama ilahi dan manusia. Kalau kita melihat di 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan demikian. Saya membaca kembali apa yang sudah dibaca oleh bapak-bapak tadi. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi bagian yang pertama yang boleh kita renungkan saat ini, itu adalah bagaimana pertumbuhan itu adalah adanya kerjasama antara Allah dan juga manusia. Di sini ya kita melihat ada tugasnya manusia, ada bagiannya manusia. Jadi kalau kita sebagai manusia jangan mengambil bagiannya Tuhan. Kalau kita sudah tahu apa bagiannya manusia, cukup itu yang kita lakukan. Bagiannya Tuhan biar Tuhan yang mengerjakannya. Jadi di bagian yang pertama ini kita melihat ada bagiannya manusia, yaitu menanam dan menyiram. Itu tugasnya manusia. Di sini manusia memiliki tanggung jawab untuk setia dalam pelayanan. Jadi kalau kita mau bertumbuh dan menjadi dewasa, maka perlu yang namanya setia dalam pelayanan. Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat untuk Tuhan, ya apapun yang kau perbuat untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Bapak Mama jangan berharap kalau di atas mimbar seperti saat ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baru ini disebut pelayanan. Ketika kita melakukan apapun itu, kita dengan setia melakukannya, dan itu untuk Tuhan, maka itu adalah pelayanan. Jangan kita pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Karena mungkin dikatakan, saya sebenarnya sih maunya melayani itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan nanti dulu sudah. Ya. Tapi bagian firman Tuhan di sini mengatakan untuk kita sebagai manusia, bagaimana kita mau memperoleh yang namanya pertumbuhan, adanya kerjasama antara Allah dan manusia, yaitu dikatakan kita